Oke, baik. Nah, setelah kita ngiklan, yaitu fase ngiklan, maka selanjutnya kita akan baca hasil iklannya, dan selanjutnya kita akan temukan iklan pemenang, dan selanjutnya kita akan scale dan percepat profit. Oke, saya akan demokan kepada Anda bagaimana cara menemukan iklan pemenangnya. Nah, yang pertama kita harus baca hasil iklannya. Kita akan munculkan menu-menu yang kita butuhkan saja. Oke, contohnya kita akan demo ya. Nah, ini contoh kita contoh ya, misalnya oke, kita akan ambil ini ya. Nah, ini contoh kita udah punya iklannya ya, seperti ini. Nah, katakanlah Anda sudah ngiklan sehari 2 hari ya, lalu kita akan ke asset. Nah, asset ya. Nah, baru kita akan munculkan kolom-kolom yang kita butuhkan saja. Klik di sini, kemudian klik sesuaikan kolom. Nah, ini ya. Oke, kita akan hapus beberapa yang kita tidak butuhkan ya, seperti penayangan. Oke ya, ini kita akan hapus, edisi unikan, hapus, strategi, oke, anggaran, oke, ini biarin, kemudian biaya prahasil, oke. Nah, ini kita hapus ya. Oke, jadi set. Oke, nah kita akan munculkan beberapa menu yang kita butuhkan ya. Oke, contoh anggaran, kemudian kita pilih bawahnya anggaran, jumlah ini belanjakan, kemudian biaya prahasil, hasil, jangkauan, impresi. Oke, kita akan munculkan menu-menu yang kita butuhkan. Yang pertama CTR. Nah, yang kita ambil adalah CTR klik ya, bukan CTR semua. Kita akan mencari orang-orang yang cenderung klik. Kemudian kita akan pilih klik ya, kalau bahasa Indonesianya klik tautan, kita ambil yang klik tautan. Kemudian setelah diklik mereka masuk ke landing page, kalau bahasa Indonesianya halaman tujuan. Nah, ini oke. Nah, ini ya. Kemudian setelah ke halaman tujuan ke prospek. Nah, prospek ini ya. Kemudian matikan ini. Nah, kemudian kita tulis biayanya berapa ya, biaya cost per leadnya ya. Nah, yang terakhir adalah CPM. Oke, seperti itu ya. Oke, CPM. Oke, kita lihat lagi CTR, klik tautan, telandas, prospek dan sebagainya. Oke, kita akan munculkan ya. Oke, lead 2 ya misalnya. Oke, terapkan. Oke, nah kita sudah melihat iklannya. Nah, inilah di bagian assetnya. Oke, kita akan demo bagaimana caranya ya. Oke, katakanlah saya sudah ngiklan ya, katakanlah saya sudah punya aset ya, beberapa aset, maka saja saya akan iklan ya. Nah, yang pertama yang kita baca adalah di bagian ini ya. Jadi pastikan, nah ini contoh ya. Apa sih beda jangkauan sama impresi? Jangkauan itu adalah iklan kita dijangkau, impresi itu tampilan. Nah, pastikan jangkauan tidak melebihi, impresi tidak 2 kali lipatnya jangkauan. Nah, contoh seperti ini, kalau 19.000 dengan 2,4, kalau 19.000 dikali 2 berarti 38.000 ya. Nah, ini masih aman, jadi ini sekitar 1,5. Apa maksudnya? Maksudnya adalah iklan kita masih menjangkau orang-orang baru. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya ini aman. Kemudian kita lihat CTR-nya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini CTR-nya di atas 1,5%. Nah, pastikan CTR di atas 1,5%. Kalau CTR teman-teman masih di bawah 1,5%, berarti ada yang jelek. Nah, contoh kita misalnya target ini ya, worker. Nah, ini contoh ya. Nah, misalnya nanti teman-teman bisa lihat di sini ya. Wah, kayaknya CTR di sini rendah banget ya. Misalnya ini 0,5, ini 0,1, berarti yang ada masalah adalah di materi iklan. Maka Anda harus ubah materi iklannya. Nah, contoh seperti ini kita lihat CTR-nya bagus, berarti iklannya bagus ya. Nah, contoh ya, contoh seperti ini. Ya, contoh. Nah, ini berarti materi iklannya bagus, 2,3 ya. Oke, lanjut. Kemudian setelah itu kita mendapatkan klik, ada klik 270 dan kemudian nyampe 31. Nah, ini artinya ada masalah ya. Ini berapa persen? Ini 70%. Nah, kita lihat di sini. Ya, kita lihat di sini ya. 31 dibagi 270 ya. Oke, dikali 100 berarti berapa? 11%. Nah, bagusnya berapa? Bagusnya adalah ya sebentar ya. Oh ya, ini ya. Kita ulangi ya. Ini kita di sini dulu ya, teman-teman ya.
Nah, CTR kita dapat 472 klik dan yang nyampe 270. Kita lihat berapa persen di sini. Oke, kita lihat ya. 270 dibagi 472. Oke, nah dikali 100%. Berarti kita dapat 50%. Nah, ini apa masalahnya? Ini masalahnya adalah kecepatan website Anda lemot ya. Berapa persen yang bagusnya? Bagusnya adalah 70%. Nah, melihat dari sini kita hanya dapat 7%, berarti kita kehilangan 20%. 20% dari 400 berarti kita adalah 40 orang kehilangan ya. Nah, maka PR iklan ini adalah percepat website. Nah, percepat website bisa dengan anatomi landing page-nya, kemudian gambarnya dikecilkan, kemudian plugin-pluginnya, kemudian bisa upgrade hosting ya, terakhir. Nah, selanjutnya adalah ketika kita sudah temukan ini, kemudian prospek penjualan itu kalau tidak jualan itu 20%, kalau jualan kita 2%. Nah, contoh iklan ini tidak jualan ya, ini tidak jualan ya, ini ngasih gratis. Kalau ngasih gratis itu 20%, kalau misalnya kita ngasih berbayar itu 2%. Nah, contoh ya, kita bagi berapa ini? Contoh ya, misalnya 31 dibagi 270 ya, dikali 100 berapa teman-teman? 109%. Nah, ini berarti ada masalah di landing page-nya. Jadi anatomi ini bagusnya 20% ya. Nah, contoh seperti ini, berarti ada masalah di sini ya. Nah, maka kita bisa buat countdown timer. Countdown timer itu ada tulisan seperti tanggal gitu ya, tanggal, sehingga ini membuat orang bertindak gitu ya. Oke, nah contoh berarti PR iklan ini yaitu kecepatan website dan anatomi landing page. Itulah kenapa biaya prospeknya mahal ya. Nah, dari mana biaya prospek ini dapatnya? Dari biaya iklan ini ya, di biaya iklan. Oke ya, 294 dibagi berapa ini? Dibagi 9.429 ya, 9.429 berarti berapa? 30 bukan dikali ya, kita ulang lagi. Tadi saya kali ya. Oke, kita ulang ya. Ini 294 dibagi, nah ini bagi ya, dibagi 9429 berapa? Yes, 30. Nah, 31 ya. Jadi kita betul ya. Jadi kita dapat ini. Nah, jadi semakin misal ya, contoh misalnya kalau klik ke tayangan halaman Anda cepat, ini bisa besar ya, angka ini besar. Dan kalau misalnya anatomi landing page kita bagus, maka prospeknya akan banyak yang datang, maka nanti cost per purchase atau cost per lead-nya juga mahal. Nah, kemudian untuk CPM itu adalah memperlihatkan iklan kita jenuh atau tidak. Kalau misalnya iklannya semakin mahal, maka iklan kita mulai jenuh ya. Jadi maka kita harus ganti materi iklan. Mungkin kita ganti free ongkir seperti itu ya, dan sebagainya. Nah, untuk mengurangi harga ini, maka kita harus fokus menambah ini, banyakkan ini. Nah, untuk memperbanyak ini, otomatis kita perbanyak ini. Untuk memperbanyak ini, maka kita harus perbanyak ini. Kalau untuk memperbanyak ini, maka besarkanlah CTR ya. Jadi seperti itu. Dan kemudian katakanlah misal ya, contoh misalnya teman-teman sudah ada, nah misalnya teman-teman sudah ada ini ya, misalnya sudah winning nih. Contoh ketika Anda sudah ngiklan ya. Nah, ini contoh iklan yang sudah winning ya. Kita lihatkan buat Anda teman-teman. Nah, kita lihat misal ya, CTR-nya di atas 1,5% semua, berarti bagus nih iklannya. Kemudian dari iklan saya dapat 1.800 klik, dan kemudian nyampe ke landing page 1.400. Nah, ini berapa? Kita lihat ya, 1.459 dibagi 1836. Oke, berarti berapa persen? 79%. Nah, ini bagus kecepatannya ya. Kemudian dari sini ke sini ini sekitar minimal 20%. Nah, kita lihat di sini 789 ya dibagi 1459. Berarti berapa? 54%. Bagus ya. Ini karena kita pakai countdown timer. Nah, kemudian kita dapat murah banget 4.000
biaya per prospek. Nah, kalau nanti teman-teman sudah dapat seperti ini, maka selanjutnya Anda bisa mulai iklan konversi, naikkan budget dan sebagainya. Oke, di video selanjutnya kita akan demo bagaimana kita scale up, dan katakanlah kita sudah menemukan iklan pemenang ya. Nah, ini contoh, maka selanjutnya kita akan scale up dan percepat profit. Saya akan demokan bagaimana caranya, dan kita akan lanjut ke video selanjutnya.